Lanjut lagi ya. Baik, ini waktunya terbatas. Nah, oke. Kita sampai jam 9.40 ya. Bentar lagi ada berapa belas menit lagi ini. 15 menit. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini kemudian di coding programnya size-nya tetap ya. Size-nya tetap. Ini 32 kali 32 ini. Seperti halnya si JST kemarin, belum ada yang kemudian mencoba sampai 64. Mungkin kalau laptop saya mungkin agak lambat ya. Nanti kalau kawan-kawan kemudian laptopnya bagus, GPU-nya mumpuni, kemudian CPU-nya juga sudah kelas ini sudah saya ini kan generasi ke-10 nih. Kalau misalkan ada yang pakai generasi ke 12, 13, 14 atau bahkan yang ke 15 nanti bisa dicoba ya. Ukurannya diperbesar. Sambil dibandingkan dengan ukuran yang 32 kali 32, kemudian hasil akurasinya bagus apa tidak atau seberapa persen. Kita lanjut lagi ini. Kemudian ini baru proses membaca gambar dan labelnya di sini ya. Nih, ini letternya tadi kan ada panjangnya ada 5 nih ya. Ini letternya ini A B C D E. Berarti dia panjangan nanti akan 5. Jadi pengulangan di sini akan terjadi sebanyak 5 kali di sini. Jadi jika I sama dengan 1, titiknya ini sama dengan ya sampai dengan panjangnya, panjangnya hilang. Sampai dengan panjangnya si variabel letter itu panjangnya ada 5 sampai dengan 5 kemudian dia ulangi 5 itu karena ini jumlah per kelasnya nanti ada 5 jadi dia akan ulangi sampai sebanyak itu tapi karena nanti dia tidak akan membaca semuanya ya karena hanya ada 80% berarti hanya ada 4 nanti yang dibaca setiap kelasnya sehingga nanti satu disisakan untuk kemudian dijadikan sebagai data pengujian. Tapi di sini nanti bisa jadi satu kelas itu dibaca semua, ada kelas nanti yang lain tidak dibaca semua. Nah, seperti itu ya. Ini namanya CNN itu seperti itu. Baik, kemudian ini namanya, nama filenya tadi dia namanya A B C D sampai E. Nah, ini hurufnya. Kemudian J ini yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian ini foldernya di mana? Kemudian tadi kan sudah kita set foldernya ada di sini ya, image folder. Yang saya beri ini kan image folder. Baru file name. Baru kemudian ini kita cek apakah filenya ada. Kalau filenya ada, baru kemudian diteruskan di proses membaca. Nah, baik baru dilakukan konversi ke grayscale. Yang CNN-nya belum belum muncul di sini ya. Ini baru pengubahan dari RGB ke grayscale. Nah, baru dia lakukan proses resizing ya dia. Ini karena kan ukuran gambar seperti tadi Iqbal sebutkan, ukurannya sekitar 300 kali 400 sekian ya. Karena kita ingin menyamakannya itu, kita kemudian melakukan proses penyamarataan ukuran ini 32 kali 32. Baru dinormalisasi. Nih, ini kalau Iqbal lihat, ini tidak ada proses padding, Bang. Jadi kalau si GST kemarin itu kita mempertahankan apa namanya rasionya, rasio ukuran hurufnya, kemudian kita lakukan padding atau penambahan eh, pixel-pixel di sisi kanan ataupun kirinya. Nah, kalau ini tidak ada, langsung saja dia. Setelah di resize seadanya. Mau dia jadinya mempet, kalau bahasa Banjarnya hurufnya jadi endek gitu ya jadinya ya. Itu terserah dia, nggak masalah. Kalau si CNN gitu. Pokoknya dia dijadikan 32 kali 32. Tapi normalnya kalau misalkan memungkinkan, ini nanti bisa saja diganti. Misalkan 32 kali 50 gitu ya. Kalau misalkan mau mempertahankan rasionya. Bisa jadi nanti pada saat diubah ukurannya itu akan berubah juga hasil akurasinya. Bisa jadi ya. Tapi ini saya pernah nyoba ini dia mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya. Karena dia pakai CNN ini beda dengan pakai JST. Kalau pakai JST itu bisa jadi berubah akurasinya. Tapi kalau pakai CNN itu beda. Beda ininya, beda-beda. Kalau ini beda mazhab istilahnya ya, beda mazhab. Baik, kemudian dilakukan proses normalisasi. Ingat, di neural network itu biasanya kita tidak memberikan angka itu lebih dari satu. Jadi semua pixel yang tadinya bernilai antara 0 sampai 255 karena dia grayscale ya, akan diubah nilainya menjadi nilai desimal di sini. Antara 0 dan 1. Makanya di sini ada proses double. Ini namanya konversi dari tadi grayscale angkanya 0 sampai 255 diubah rentangnya hanya 0 dan 1 saja. Bisa 0,01, bisa berapa. Di sini dengan cara dibagi dengan 255 ya. Oke.
Ada yang tahu kenapa pakai double, tidak pakai integer? Karena tadi sekali sudah disebutkan desimal ya, karena desimal. Jadi awalnya misalkan pixel kita itu bernilai 245 misalkan ya. Kalau di double ya biasa aja sih. Double itu tetap tetap akan bernilai 245 ataupun 250 misalkan itu ya. Tapi setelah dibagi 255 itu hasilnya akan jadi minus. Minus, mohon maaf. Jadi desimal ya. Nah, karena itu kemudian dia dipakaikan atau diberikan di sini konversi dari bilangan yang tadi grayscale antara 0 sampai 255 menjadi double ini. Untuk kemudian mengantisipasi kalau ternyata setelah dibagi 255 nilainya menjadi desimal. Kalau misalkan 255 dibagi 255 tetap satu ya nilainya. Tapi kalau misalkan 254 pasnya 0, sekian jadinya. Entah 0,7, 0,8 atau 0,4. Nah, jadi nanti setiap pikselnya itu akan bernilai eh, desimal ya di sini. Baik, kemudian disimpan setelah dilakukan normalisasi tadi. Tadi ukurannya akan dipixkan menjadi 32 kali 32 ya. Dan seterusnya di sini. Nah, ini yang tadi dikatakan 80%. Nanti kalau misalkan penasaran diganti saja. Separuh saja, berarti di sini 0,5 ya. Ini sementara saya mengikuti alur dari normalnya si CNN, tapi biasanya gini, kalau misalkan kita melatih seseorang dengan data pelatihan yang sedikit dengan hasil maksimal atau dengan hasil akurasi yang bagus, kenapa harus kita latih dengan data yang banyak itu loh, anunya bahasanya ya. Tapi normalnya orang atau misalkan muhajir itu berlatih huruf A B C D itu sampai 80 dari hurufnya itu dulu, baru kemudian muhajir paham. Oh, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E gitu. Nah, kalau misalkan ternyata nanti kita kurangin ya, jadi 0,7 misalkan atau 0,6 atau bahkan 0,5 atau bahkan ekstrim lagi kita hanya melatihkan dia di 20% saja, 0,2 saja. Kalau hasilnya nanti bagus, oh ternyata bagus. Nah, dengan hanya melatihkan sedikit data saja. Kalau misalkan dengan sedikit data dia berlatih hasilnya bagus, nah kenapa kemudian kita harus melatih dia dengan banyak data? Karena apa? Karena nanti kalau dia berlatih dengan data yang sedikit, otomatis secara eh, waktu berlatihnya juga harusnya ya logikanya akan lebih lebih cepat jadinya. Baik, karena di sini sudah disetting ya. Nah, ini akan ada pembulatan ini. Round ini pembulatan. Jadi kalau misalkan nanti datanya ada 26 misalkan itu akan dibulatkan. Kita dulu. Kalau di sini kan kebetulan pas ini 25 dikalikan 0,8 hasilnya 20 kalau tidak salah ya. Nah, itu pas. Tapi kalau misalkan tidak pas ataupun ada ganjil-ganjilnya 0, berapa? Mesti ada ya angka yang dikali 0,8 itu 0, berapa gitu nantinya. Ya kan? Misalkan berapa angkanya? Satu, satu aja dikali 0,8 hasilnya 0,8 ya kan? Dua dikali 0,8 hasilnya 1,6 misalkan. Nah, untuk kemudian dia tidak bingung berapa jumlahnya, dia akan ada proses round di sini. Round ini apa istilahnya ya? Membulatkan bilangan desimal gitu lah bahasa sederhananya. Kalau tidak nanti bisa jadi ada error. Karena masa menguji data 1,5 atau 1,6 itu kan aneh kan? Mungkin kalau 1,6 itu dia bulatkan menjadi dua naik ke atas gitu. Kalau tadi 0,9 kalau satu 0,1 kali 0,8 0,8 jadi satu. Kalau misalkan di bawah itu ya misalkan 1,4 maka dia akan turunkan menjadi satu seperti itu. Itu ada proses round di sini ya, pembulatan. Nah, tapi di sini sementara kita setting dia 0,8 dulu. Oke, kemudian number of testnya ini, number of image-nya tadi dia akan menguji sekaligus 4 ya, sekaligus 4 itu. Nah, kemudian dikurangi jumlah yang dites itu dikurangi. Jadi jumlah citra secara keseluruhan ada 25 dikurangi dengan jumlah yang dilatihkan ini number of train-nya. Tadi 0,8 dari 25 kurang lebih 20 gambar atau 20 citra. Kemudian baru nah, nah ini. Yang beda antara si JST dengan si CNN adalah dia akan mengacak. Tidak kemudian diurutkan dari A1 sampai E5, tapi tidak. Yang mana saja terserah dia ya. Nanti, nah ini tadi yang saya katakan tadi. eh nih, kalau tadi Yusni bertanya kenapa akurasinya bisa beda-beda. Karena dia ada random. Di sini kelihatan random, Yusni. Random. Ya, randomnya kelihatan. Ya.
Kalau di apa namanya si JSC itu kita tidak bisa melihat karena tidak terperlihatkan di coding programnya pada saat dia membentuk random. Di sini ada random. Jadi jumlah citra yang dia uji terserah dia, gitu. Terserah dia mau berapa terserah dia. Kita tidak bisa melihat secara detail. Tapi kalau misalkan nanti kita ketemu coding program yang melihat dia berapa sih angka randomnya itu bisa bisa sebenarnya bisa dilihat ya. Bisa ditampilkan. Nah, seterusnya ini nah dia lakukan proses konversi labelnya tadi. Labelnya dari kalau tadi kan A1 B2 dan seterusnya sampai 5 ya. Kategorinya juga nanti untuk yang pelatihan ini tes trend label kemudian tes labelnya sama ya. Nah, ini dia nih. Baru nih CNN-nya nih muncul di sini nih. Nah, layernya yang pertama ada input layer, kemudian ada convolutional layer nih ya. Seperti tadi saya sampaikan ada convolutional layer yang berikutnya ada lagi di sini. Ada dua convolutional layernya ada dua, dua kali di sini. Nanti dicari tahu kenapa dua kali ya. Kenapa dua kali? Jadi saya hanya mengutip saja dari apa namanya contohnya itu bahwa harus dua kali. Ya udah saya ikuti dua kali. Nanti kawan-kawan bisa coba. Kalau satu kali aja hasilnya gimana? Kalau saya tambahin satu lagi gimana? Ini kan ada yang 38 nih ya. Oh iya, ternyata tetap ada bal di sini bal. Paddingnya bal. Kalau tadi bal bertanya padding, ternyata tetap ada. Nih, paddingnya. Ini paddingnya ada lagi. Jadi dia tetap ternyata mempertahankan rasio dari huruf yang atau tadi citra yang dimasukkan ya. Untuk kemudian menambah jadi tetap 32 32. Kemudian dia tetap paddingnya tetap ada. Hmm. Nah, kemudian baru fully connected layarnya di sini. Ada softmax juga di sini. Nah, baru hasilnya keluar nantinya klasifikasinya. Baru kalau itu sudah kita susun nama-nama layer dari si CNN-nya, baru kemudian kita lakukan proses pelatihan di sini. Ini tadi sudah di slide dibatasi jumlah ininya ada eh, 20 kali pengulangan ya. Kemudian batch size-nya ini berapa citra yang sekaligus diuji coba sekaligus 4 ya. Mungkin nanti kalau komputernya bagus dan kemudian datanya banyak, kemudian bisa dicoba ya. Ini ditambahi atau dikurangi. Tambahin. Ini learning rate-nya dia dari 0,01 mungkin akan bertambah 0,02, 0,03 dan seterusnya sampai kemudian nanti tercapai 20 iterasi. Kalau 0,01 dikali 20 jadinya berapa? 0,01 dikali 20. Jadinya akan 0,2 ya. Jadi nanti maksimalnya dia eh, kurang lebih sekitar 0,2 ya. Kan dikali 10 jadi 0,1. 0,1 dikali 2, 0,2. 0,0, 0,42. Enggak, ini nih. Ini aja dikali dengan ini. 20 dikali 0,01. Hasilnya 0,2 ya. Ya, 0,2 hasilnya ya. Berarti nanti hasil dia hanya maksimal 0,2. Baik terus. Nah, ini prosesnya kalau si JS segmen juga ada nih. Ada ini. Kalau kamu perhatikan kemarin ini ada juga networknya ini. Nah, biasanya kalau ujian akhir tuh saya minta ininya ditambahin. Netnya jadi net muhajir biar kelihatan itu punyanya siapa. Nanti kadang-kadang kalau yang mengcopy paste itu tidak sengaja di sini tetap misalkan net rapid tetap dipakai oleh Yusni misalkan gitu ya. Net Yusni itu dipakai oleh Iqbal atau net Muhajir dipakai oleh kawan yang lain misalkan gitu. Kadang-kadang kan karena cepet-cepet udah diganti namanya aja belum sempat nyoba. Karena biasanya kalau dicoba itu kan beda. Pada saat kemudian di sininya net itu harus mengubah juga di sininya. Dan ada beberapa lagi ya, biasanya ada yang kemudian kalau ini cukup hanya dua itu aja yang diubah atau disesuaikan. Jadi kalau misalkan di sini saya ganti net muhajir, nah ini ya, di bawahnya juga nanti harus diganti untuk menyamakan nama variabel dari si CNN ini. Nah, baru kemudian ini proses evaluasinya dicetak berapa akurasinya sampai kita menampilkan confusion metricnya ini ya.
Baik, composition metric ini baru menampilkan berapa akurasi dari dan berapa banyak yang benar, berapa banyak yang salah dari masing-masing kelasnya. Baru ditampilkan ya. Baik, kita akan lihat ini hasil running programnya kawan-kawan yang online bisa perhatikan. Nanti coding programnya akan saya kirimkan insya Allah. Nah, ini sudah running. Jadi eh, secara teori si CNN ini yang di komputer saya itu akan lebih cepat daripada si JST. Tapi nggak tahu mungkin di komputer yang berbeda akan juga berbeda proses ataupun waktunya. Nah ini kan cukup memakan waktu beberapa detik dia ini untuk menampilkan hasil training progressnya ini. Kita tadi membatasi hanya sampai 20 ya. Oke, dia sudah menampilkan hasilnya. Nah, ini saya katakan, kawan-kawan bisa lihat. Huruf A dengan E tidak diuji. Dia hanya uji dari huruf B, C, D. Karena dia hanya memiliki 5 data uji saja, sehingga dia memilih data secara acak. Oh, saya hanya uji B, C, D saja. Kalau kita running lagi sekali, ini kan berbeda lagi ya. Kawan-kawan, sekarang saya tutup dulu ya. Kawan-kawan bisa perhatikan di situ. Nah, di sini akurasinya dia benar B2. Nah, bentar, kita lihat. Kita tutup sini ya. Ini dia akurasinya 100% ini, 100%, tapi dengan menguji huruf yang tertentu saja, tidak A, B, C, D, E. Dia tidak menguji A, dia tidak menguji E. Yang dia uji hanya 2B, 2C, 1D. Dan itu benar. Kalau kawan-kawan perhatikan di sini ya, kelihatan di sini akurasinya validasi akurasinya ini 100%. Jadi dia hanya berlatih kurang lebih sekitar 6 detik. Maksimal tadi dia 20, tapi dia sampai 100 kali nih. Ini. Iterasi per epochnya 5, jadi 20 kali 5 ada 100, 100 kali ternyata dia mengulanginya. Baik, frekuensinya oke, ini sudah 50 iterasi. Dia hardware-nya pakai single prosesor ya. Oke, ini tidak tidak pakai prosesor yang sekarang. Oke, kita lihat akan kita coba running ulang. Ini saya katakan tadi yang kita bisa simpan nih. Kan saya simpan nih. Ini eh, saya select all, kemudian simpan save as. Ini CNN A, tadi A tidak ini ya. CNN tadi dia hanya ngetes B, CNN tes CV, tes B, BCD. Ini BCD aja. Ini tanggal 10 Desember. Bisa simpan ini nih. Filenya .pet. Baik, saya hapus dulu yang sini. Delete ya, delete semua. Oke. Baru kita coba running lagi. Apakah dia akan tetap sama di huruf A, B, huruf apa tadi? B, C, D saja. A dan E-nya dilewati. Apakah kemudian akan berbeda lagi? Nah, kita tunggu. Nah, ini dia. Teman-teman bisa perhatikan confusion metricnya. A-nya 2 kali, B-nya sekali, D-nya 2 kali. Tapi di D itu satu benar, satu salah. Jadi Yusti yang tadi bertanya tentang random, ini dia. Ini yang terkait dengan random tadi. Dia bisa, atau Iqbal tadi, sekali nyoba bisa jadi bagus, sekali lagi berikutnya, atau Muhajir tadi ya, sekali lagi berikutnya itu bisa lebih jelek, bisa lebih bagus. Kalau di sini lebih jelek. Kalau kawan bisa lihat, perhatikan di situ, dia di huruf D-nya 1 kali salah. 1 kali dia nebaknya ya. Kelas yang benarnya harusnya kan D itu, tapi dia nebaknya di B kayaknya. Kalau kita lihat di kota. Oh, oh nggak kelihatan ya. Kalau si itu tadi kan kelihatan ya di JST itu kita tampilkan A ditebak A, A1 ditebak A, B1 ditebak B misal. Kalau ini enggak nih, langsung dia. Akurasi pengujian 80%, tapi dengan kondisi yang tadi. Makanya kita perlu conversion metric ini untuk memperjelas bahwa dia benarnya di posisi mana. Nah, ini ya. Dia harusnya kelasnya B, tapi diprediksi D gitu. Tapi yang A itu benar 2, 2A diprediksi A, 1B diprediksi B benar 1, tapi yang B berikutnya, yang B yang kedua
itu diprediksi D. Kemudian kalau D benar diprediksi di posisi D. Jelas sampai sini? Ya, waktunya sudah habis ya. Oke. Kan saya kirimkan ininya, kawan-kawan bisa nyoba. Tapi saya tidak tugaskan ini. Saya tugaskan nanti merekap. Bisa jadi file ini akan saya berikan sebagai bahan untuk ujian akhir semester. Ya, jadi itu nanti tolong dibawa lagi filenya atau nanti kan akan saya kopikan di komputer laboratorium untuk kemudian kawan-kawan coba. Jadi dataset yang saya berikan tetap dataset yang sama atau mungkin bisa jadi saya tambah datasetnya tapi saya suruh coba. Saya suruh modifikasi misalkan jumlah pikselnya, misalkan ukurannya ya atau tadi kemudian misalkan filternya kita saya suruh ganti untuk kemudian melihat hasilnya. Ya. Tapi tadi terima kasih sudah ada beberapa orang yang presentasi rapid dengan Wajir ya. Justi tadi mau presentasi? Oke, silakan sampaikan. Sudah dikirim? Oke ya, kawan-kawannya ada yang mau presentasi lagi kita. Bebas. Maksudnya bang? Untuk laporan. Ah, iya, dimasukkan. Dimasukkan dulu ya. Nanti dikirim lagi. Saya ke sini dulu ya, ke materi. Coba refresh dulu. Baik, saya share dulu ini presentasi kawan kita ya. Oke, ntar. Kita beri mikrofon. Tapi ini hasil presentasinya ya. Silakan. Jadi, itu benarnya ya. Jadi yang benar apa yang kita dapat A dan C. Tapi evaluasi totalnya tetap hanya 80%. Karena di sini ada yang kemudian 60% ada dua ya. Yang B dengan D. B. Hmm. Oh iya. Hmm. Yang ini sudah dengan hashtag apa? Histogram tadi. Yang mana yang ini? Apa yang bawahnya lagi? Yang ini. Bentar ya, Hmm. Oh, lebih jelas. Oh. Mana operasinya mana ya? Bawah atasnya ini ya? Nah, jadi ya. Iya, jadi pengolahan citra yang kemudian secara kasat mata dianggap kita bagus gitu ya, belum tentu kemudian
oleh si sistem, kemudian hasilnya bagus itu ya pastinya jadinya. Oke. Nah, itu kan sudah ada pengamatannya kan, hasilnya kelihatan itu. Jadi itu yang kemudian harus kawan-kawan lakukan kalau melakukan penelitian untuk skripsi. Jadi dicoba kalau saya gini kan menurut saya bagus nih Pak, tapi ternyata pada saat sistem bacanya belum tentu gitu kan. Atau si JST baca akurasinya malah malah kecil jadinya. Kalau secara tampilan bagus nih kan nih. Tampilan bagus. Iya. Tapi gini Yus nih, kan kalau di apa namanya si JST itu kan sebenarnya dia akan lebih, ini kan banyak nih anunya ya. Kalau ya, kalau misalkan dia bisa kemudian membaca titik putih itu sedikit satu garis saja, gitu ya, itu lebih bagus daripada dia banyak banyak titik seperti ini. Oh, yang saya apa bang? Sama cara itu bagus ya. Iya, mana ya? Kalau kita lihat yang ini ya. Nah, itu loh. Ini kan dia gabung nih. Gabung apa sih namanya? Jadi apa menyambung gitu antara huruf E-nya itu. Kalau tadi kan ada titik-titik. Itu kalau si AI dia membacanya ya titik-titiknya itu banyak jadinya. Jadi iya. Heeh. Iya, banyak titik-titik putus-putus jadinya. Hmm. Kalau si AI itu dia belajarnya menghubungkan sesuatu dengan tetangganya istilahnya gitu ya, tetangganya. Citra tetangganya. Citra tetangganya itu tadi apa ya nilainya gitu loh yang dia ini kan. Nah, itu yang kemudian kenapa hasil dari proses yang pertama ini lebih bagus. Hasilnya akurasinya bagus 80%. Gitu. Tapi di si Kevin tadi, Kevin ini 84. Saya belum ketemu ya karena belum mereka semuanya. Jadi kalau punyanya Kevin ini ada yang 84%. Saya belum tahu apakah ada yang kemudian mencapai 100% itu. Ya, silakan Bang. Berapa? 84. Nah, nah, simpan itu. Sudah simpan? Nggak sudah. Nggak usah, nggak apa-apa. Disimpan untuk ya. Siapa tahu mau dilanjutkan penelitiannya, itu kan maksudnya bisa dipakai untuk huruf yang berikutnya lagi. Bal? Hmm. Berapa? 88? Ya, simpan itu Bal, sama spesies. Karena Iqbal berencana mau meneruskan itu ke huruf sampai Z. Sampai Z. Gitu. Nah, kalau si CNN ini nanti lebih simpel sebenarnya, tapi kita harus juga tahu seperti tadi ya. Kalau si JST kan agak kita bisa lihat ya prosesnya dan itu biar urutan harus begini di ini. Kalau si convolutional layer itu agak agak apa ya? Tertutup istilahnya seperti itu ya anunya ya. Apa yang dilakukan itu kita tidak tahu. Jadi nanti kita bisa pihak kita langsung kalau layar sekarang harus semuanya lihat dan harus yang di seperti berapa kali atau berapa kali kalau kita ada 2 kali yang konvolusional layarnya 2. Nah, kalau misalkan nanti kita menggunakan CNN, itu kita harus cari tahu dia melakukan apa di situ. Mungkin coding programnya bisa ditambah di situ. Apa yang kemudian dilakukan dari proses awal citra itu dibaca sampai kemudian dilatihkan ke eh, apa namanya CNN ini. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih dulu untuk yang sudah ada hari ini. Sudah presentasi ada 3 orang di hari ini. Yusni, kemudian Rapid, dan juga Muhajir. Karena ini pertemuan terakhir di mata kuliah ini, saya mohon maaf kalau ternyata harusnya ada materi yang lain yang kemudian saya juga harus sampaikan. Tapi karena waktunya tidak cukup, jadi saya cukupkan sampai CNN ini. Kemungkinan materinya untuk ujian akhir semester antara dua, antara JSC dengan CNN ini. Ya, antara dua ini. Bisa jadi keduanya ada, atau nanti bisa jadi ada kelas yang A dengan kelas B, misalkan untuk kelas 36 ini ya. Nanti yang A-nya disuruh ngerjakan yang JST, yang satu lagi disuruh ngerjakan yang CNN. Tapi insya Allah saya coba kirimkan juga ke CNN untuk kawan-kawan bisa mencoba. File datasetnya sama ya, yang citra itu tadi, yang citra, mohon maaf, huruf tadi. Bisa jadi akan saya tambahin lagi untuk kemudian keperluan ujian akhir semester. Nah, kalau misalkan ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kemudian waktu yang saya terpakai dan harusnya untuk mengajar, mungkin saya juga mohon direlakan ya. Jadi berelaan lah kita istilahnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang kemudian masih tadi
Saya akan berikan kesempatan memperbaiki nilai UTS yang online juga ya. Di minggu tenang, insya Allah. Nanti akan ada pengumuman. Saya minta kerjakan lagi. Nanti nilai yang terbaik yang akan kita ambil ya untuk mengganti nilai UTS yang mungkin dirasa masih kurang. Kesepakatan. Mau yang mana? Yang terbaik ya kan ya. Karena kalau yang paling tinggi, yang paling akhir nanti kan kasihan. Kalau ternyata pada saat nyoba di minggu tenang, hasilnya lebih lebih rendah misalkan nilainya. Jadi akan kita ambil yang terbaik saja, insya Allah ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini dan sudah presentasi. Saya akan catat Rapid, Yusni, dan Muhajir ya. Sekali lagi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Jalan lah. Iya, Pak.